Assalamualaikum, Pak Ketua. Apa kabar, Kang Dede? Sehat ya, alhamdulillah ya. Sekarang rakyat sedang mungkin ketar-ketir juga karena informasi ada usulan. Memang baru usulan, tapi kan semua hasil atau produksi atau produk dari sebuah kebijakan adalah dari usulan. Ya, nah, sekarang dikatakan usulannya BPJS mau naik 100%. Rencana pemerintah untuk menutup JKN ini perlu diapresiasi. Okay. Jadi ada defisit JKN yang diperkirakan lebih dari 30 triliun nanti ke depannya ini. Tetapi tolong bebannya jangan murni dibebankan kepada rakyat. Setelah kami mendengar masukan-masukan tersebut, ada hal-hal yang menarik. Yang pertama adalah PBI, penerima bantuan iuran, dari 23.000 dinaikkan menjadi 42.000, dibiayai oleh negara. Oke. Itu kita acungi jempol. Tetapi kelas 3 mandirinya juga diusulkan naik ke 42.000. Ini akan menjadi beban. Kami merasa bahwa sebaiknya yang kelas 3 mandiri ini jangan dulu dibebankan. Tapi sebelumnya kita tunggu yang lewat ini, kita pindah kursi dulu. Oke, baik, silakan Nggak Kang enak Dede. ngomong berdiri. Iya, Kang Dede. Ayo. Kita lanjut ya, Kang ya. Katakan BPJS nanti memegang database semuanya sepenuhnya agar kemudian jalannya itu paralel dan kompak begitu ya, Kang ya. Kita dengar satu masukan dari Kemenko Maritim ya, Pak Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan nanti juga bisa kok dibantu atau mungkin ada masuk perusahaan asing nih untuk membantu defisit dari BPJS ataupun nggak tahu bisa bantu database dan lain-lain. Menurut Kang Dede, satu usulan yang menarik atau jangan dulu deh sekarang dengan kondisi seperti ini? Jadi di seluruh dunia segala data itu semuanya adalah database digital. Oke. Menggunakan database digital. Tetapi seluruh dunia juga menjaga database itu agar benar-benar aman dan encrypted. Kerahasiaannya. Medical record itu sifatnya rahasia. Ya. Kalau medical record itu diketahui orang lain, maka orang lain yang memiliki database ini sangat dengan mudah tahu obat apa yang harus dijual. Karena ini ada data medical record. Bayangkan, data medical record presiden, menteri, gubernur. Bocor. Wah, itu berbahaya, Kang. Ya, maka dari itu menurut saya kita pegang sendiri. Kita pegang sendiri. Negara kita harus pegang Nggak sendiri. perlu asing ya. Saya pikir sementara kita Indonesia masih cukup. Masih sanggup. Anak-anak Indonesia jago-jago. Jadi itu tadi satu PR defisit, terus kedua juga kalau mau naik ya mbok bertahap dan dikaji lagi ya soal kelas 3 mandiri tadi Ya, yang betul. masih mungkin mereka cukup megap-megap juga. Ya. Terus kita juga belum butuh bantuan perusahaan asing. Karena kita masih bisa. Kita bisa sendiri kan. Untukku Indonesiaku. Wah, thank you Kang Dede, terima Oke. kasih. Sehat-sehat terus ya Kang ya. Terima kasih. Dijaga sehat ya Kang. Oke, baik, kita ketemu lagi fakta berikutnya. Saya sudah ada di kantor Ikatan Dokter Indonesia, sudah ada Pak Ketua Umum di sini, Pak Daeng, apa kabar? Baik. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, ini harus selalu sehat walaupun kadang-kadang tidak sehat, harus selalu sehat. Selalu sehat ya. Pak Daeng, saya ingat fakta dengan Pak Daeng kita kupas soal BPJS mungkin kurang lebih 1 tahun lalu. Ya. Nah, ini ada mencuat lagi sebuah usulan, sebuah masukan juga. Ya. Tapi saya nggak tahu apakah Pak Daeng cukup setuju dengan usulan ini. Ya. Posisi kita sedang defisit BPJS Ya. dan tentunya semua infrastruktur kesehatan dan tenaga kesehatan juga sedang bisa dikatakan tersengal-sengal gitu ya, Pak bahasanya. Ya. Nah, ada usulan Kementerian Keuangan untuk menaikkan kurang lebih 100% Ya. iuran BPJS di 4 kelas, di 3 kelas ya, 1, 2, 3 mandiri dan mungkin ada PBI juga ya. Cuman kalau PBI bisa saja ditanggung oleh negara. 100% Pak. 100% ya. Jadi yang paling mahal berarti 160.000 dari 80.000 ya, kelas 1 begitu. Nah, seberapa besar pertama impact usulan kenaikan ini jika nanti disepakati oleh DPR juga? Ya. Kalau sampai naik itu buat ID itu sebuah hal yang baik atau tidak akan berpengaruh misalnya? Ya, kalau saya boleh jujur ya, saya senang sekali mendengar kabar itu. Cuman seberapa besarnya ya itu mungkin hitungan kawan-kawan pemerintah. Saya nggak habis pikir deh Pak Daeng, bagaimana caranya seorang dokter, Ya. katakan spesialis ya, Ya. bisa kemudian mengikhlaskan saja, tidak digaji selama 5 bulan, 7 bulan, 8 bulan, karena kondisi yang memprihatinkan ini. Ya sebenarnya tidak ikhlas, mungkin sudah tidak tahu lagi mau berbuat apa dia. Oke. Karena kalau minta ke rumah sakit misalnya ya, minta dibayar macam-macam, rumah sakit juga kemudian bingung. Saya ini juga nggak punya duit karena belum dibayar misalnya oleh BPJS. Jadi karena sama-sama kebingungan ini akhirnya ya menahan diri. Oke,
premi naik Ya. itu atau iuran BPJS naik itu salah satu cara Ya. untuk membantu Ya. mengurangi defisit BPJS. Ya. Ada satu masukan juga dari Kemenko Maritim Pak Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan bahwa akan bisa saja Indonesia menggandeng perusahaan asuransi. Kalau tidak salah namanya yang disebut oleh Pak Luhut adalah Ping An. Bisa membantu dalam aspek IT BPJS Ya. untuk mengurangi defisit BPJS. Membantu IT untuk mengurangi defisit BPJS. BPJS. Keterkaitan antara IT dengan defisit BPJS saya kurang terlalu paham ya. Oke. Karena yang diskusi-diskusi semua stakeholder itu tidak pernah ada pembahasan bahwa persoalan IT itu kemudian menyebabkan defisit BPJS. Oke. Jadi persoalan kenaikan biaya, kenaikan iuran iya ya. Bisa membantu? Bisa membantu secara langsung dan cepat. Ya, oke. Tapi kalau IT kayaknya bukan sesuatu yang urgent ya dalam hal mengurangi defisit BPJS. Oke. Kamu saya. Jadi bukan masalah menggandeng asing atau tidak asing. Ya, keurgenan tentang persoalan masalah defisit BPJS dikaitkan dengan perbaikan IT. Karena BPJS ini dari segi kelembagaan itu bukan seperti perusahaan komersial. Oke. Bukan seperti BUMN, Oke. ya kan, yang mungkin tidak ada saham dan lain-lain kan. Ya. Murni lembaga negara ya, saya tidak tahu bentuknya apa, tapi bukan komersial, bukan BUMN yang ada saham-sahamnya. Yang kedua mungkin persoalan keamanan. Keamanan. Ya, banyak orang yang berkomentar tentang keamanan data. Saya pikir itu seluruhnya harus dipertimbangkan, ya. Harus dipertimbangkan meskipun misalnya nanti punya ide setelah BPJS ini defisitnya sudah diatasi begitu secara urgent, terus mau melakukan itu dipertimbangkan lah. Apakah itu dari segi keamanan itu dan dari regulasi itu diperbolehkan apa tidak? Kalau tidak ya mari kita ini. Saya pikir kemampuan masyarakat kita, SDM kita untuk IT tidak kalah kalau menurut saya. Salah satu perlindungan dan tanggung jawab negara kepada rakyatnya adalah memberikan jaminan kesehatan. Setelah bertransformasi kurang lebih 6 tahun lamanya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tak dipungkiri saat ini sedang di ujung tanduk karena menghadapi potensi defisit lebih dari 30 triliun rupiah hingga akhir 2019 nanti. Fakta di lapangan, dampak dari defisit BPJS semakin mengular dan berimbas kepada pelayanan dan penanganan kesehatan para pesertanya. Belum lagi pihak rumah sakit dan tenaga kesehatan yang semakin memikul beban berat karena kesulitan dana. Berbagai usulan bermunculan pun masih dalam perdebatan, mulai dari naiknya iuran hingga 100% atau 2 kali lipat, hingga membuka pintu asing masuk untuk ikut menuntaskan defisit BPJS. Namun bagaimana dengan evaluasi di dalam tubuh BPJS sendiri? 1. Bagaimana soal subsidi BPJS dan manajemennya yang selama ini tidak seluruhnya tepat sasaran? Belum lagi ironi pengakuan dari Dirut BPJS di gedung DPR yang mengatakan ada penyimpangan di dalam perusahaan. Semoga ini semua bisa terselesaikan di tangan pemutus kebijakan dan pengambil keputusan agar polemik BPJS tidak berpanjang-panjang. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 Indonesia Barat bersama saya Bagis Manisang.